Selamat pagi, salam sehat. Hari ini pelajaran bahasa Indonesia akan mempelajari tentang teks resensi. Yang pertama, dari segi pengertiannya. Secara singkat, resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya, baik berupa buku, karya-karya seni, maupun film, bisa juga berupa drama. Materi yang kita bahas khususnya resensi buku. Biasanya resensi disampaikan kepada masyarakat melalui media massa seperti surat kabar atau majalah. Berikutnya yang kedua yang kita bahas unsur-unsur resensi. Unsur-unsur resensi terdiri dari judul resensi yang pertama. Judul sebuah resensi mempunyai kesinambungan dengan isi resensi. Selain itu, judul resensi yang menarik akan memberikan nilai lebih tersendiri. Lalu yang kedua, menyusun data buku. Data buku atau identitas buku. Yang termasuk identitas buku yaitu judul, pengarang, penerbit, tahun terbit beserta cetakannya, harga buku, tebal buku, dan bisa juga cover sampul buku tersebut. Unsur resensi yang ketiga yaitu isi resensi buku. Isi dari resensi buku tentang sinopsisnya, ulasan singkat buku tersebut, keunggulan buku dan kelemahan buku. Untuk buku fiksi, kelebihan dan kelemahan dapat diulas dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kalian masih ingat ya, buku fiksi, prosa yang termasuk unsur intrinsik dan ekstrinsiknya tentu masih ingat. Unsur yang keempat yaitu penutup. Dalam penutup, biasanya berisi tentang alasan mengapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditujukan. Dan bagian penutup ini merupakan kesimpulan bahwa buku tersebut memiliki nilai positif bagi pembaca. Selanjutnya akan kita bahas tentang struktur teks resensi. Yang pertama identitas, sama seperti unsur-unsur tadi yang termasuk identitas buku tersebut dari judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal buku, dan termasuk cover buku tersebut. Dan biasanya juga disertakan harga buku tersebut. Lalu yang kedua, orientasi. Orientasi ini terletak di bagian paragraf pertama yang berisi penjelasan, penilaian yang baik dari pembaca, dan penghargaan yang pernah didapatkan oleh buku yang diresensi. Struktur teks resensi yang ketiga berupa sinopsis. Sinopsis ini ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi buku. Yang keempat, analisis. Analisis berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur isi buku tersebut seperti tema, penukuan, dan alur. Kalau itu buku fiksi. Kalau buku non-fiksi berarti isi buku tersebut dari bahasanya, hal yang dibahasnya. Yang kelima, struktur yang kelima berupa evaluasi, paparan tentang kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Selanjutnya, kita bahas tentang tujuan resensi. Tujuan resensi yang pertama jelas membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah hasil karya secara ringkas. Jadi membantu pembaca untuk mengetahui gambaran tentang isi buku tersebut. Lalu yang kedua, mengetahui kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi. Yang ketiga, mengetahui latar belakang alasan sebuah buku tersebut dibuat.
Lalu yang keempat, menguji kualitas karya dan membandingkannya terhadap karya lainnya. Dan yang kelima, memberikan masukan kepada pembuat karya atau penulis buku. Jadi memberikan masukan baik berupa kritik dan saran. Tujuan yang keenam, mengajak pembaca untuk mendiskusikan karya yang diresensi. Dan yang ketujuh, memberikan pemahaman serta informasi secara komprehensif kepada pembaca tentang karya yang diresensi. Untuk selanjutnya akan kita bahas manfaat resensi yang kita kelompokkan bermanfaat untuk siapa saja, pembaca, penulis resensi, penulis buku, dan penerbit. Bagi pembaca, memberikan gambaran kepada para pembaca tentang suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Jadi kalau pembaca merasa tertarik dengan isi buku, pembaca akan berusaha membelinya, apalagi harganya cukup sesuai dengan kantong pembaca. Bagi penulis, nilai ekonomis. Bagi penulis resensi tentu akan mendapatkan uang atau imbalan dari hasil karya menulisnya tersebut. Lalu yang ketiga, masih bagi penulis juga mengembangkan kreativitas. Semakin sering menulis, maka semakin terasa kebiasaan menulis untuk setiap individu. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kreativitas menulis, khususnya menulis resensi. Berikutnya yang keempat, bagi penulis buku atau pembuat karya, bagi penulis buku akan mendapatkan manfaat, yaitu mendapatkan masukan, kelebihan dan kelemahan dari buku yang ditulisnya. Yang kelima, bagi penerbit sebagai sarana promosi hasil buku yang diterbitkannya. Karena buku yang diresensi adalah buku yang baru yang belum pernah diresensi. Dengan demikian, resensi merupakan media untuk mempromosikan buku yang baru terbit tersebut. Untuk berikutnya, kita akan membahas kaidah kebahasaan dari teks resensi. Teks resensi biasanya menggunakan kaidah kebahasaan yang pertama, konjungsi penerang, seperti bahwa, penerang, atau penjelas. Lalu yang kedua, konjungsi temporal atau waktu, contohnya sejak, semenjak, akhirnya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi sebab, karena, sebab. Dan yang keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai dengan kata hendaknya, seharusnya. Banyak hal yang sudah kita pelajari tentang teks resensi hari ini, dari pengertian, unsur-unsur, struktur, tujuan, manfaat, dan juga kaidah kebahasaan dari teks resensi. Untuk mempelajarinya agar kalian lebih jelas, silakan baca-baca dari referensi buku-buku yang lain. Jelas ya? Cukup sekian pelajaran kali ini. Salam sehat, selamat pagi, Tuhan memberkati.